Penyakit jantung koroner atau disebut PJK adalah penyakit tidak menular yang terjadi akibat kekurangan darah pada otot jantung karena adanya stenosis atau penyempitan pada pembuluh darah jantung atau disebut arteri koroner. Secara klinis, pasien PJK biasanya mengalami angina atau nyeri dada, sesak napas, rasa tertekan, tercekik, terhimpit, bahkan terbakar yang terasa di dada dan bisa menjalar mulai dari epigastrium sampai rahang bawah. Stres oksidatif adalah kondisi radikal bebas atau peroksidan yang lebih tinggi dibandingkan antioksidan. Artinya terjadi ketidakseimbangan jumlah oksidan di dalam sel. Hal ini dipicu oleh kurangnya antioksidan serta kelebihan produksi radikal bebas. Salah satu ROS terpenting dalam pembuluh darah dan jantung adalah superoksida atau disebut O2, hidrogen peroksida disebut H2O2, dan oksida nitrat disebut NO. Radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme dan lingkungan. Hipertensi merupakan suatu kendala pada pembuluh darah yang menimbulkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem kardiovaskular manusia yaitu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja secara sinergis untuk mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh serta mengangkut limbah metabolik untuk dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Salah satu gejala pada penderita penyakit jantung koroner yaitu seperti nyeri dada. Nyeri dada adalah gejala yang paling umum dilaporkan pada penyakit jantung, termasuk sindrom koroner akut dan infark miokard. Nyeri ini sering digambarkan sebagai rasa tertekan atau menusuk dan biasanya terletak di bagian tengah atau sisi kiri dada. Yang kedua ada kesemutan. Kesemutan atau rasa mati rasa sering dilaporkan, terutama pada pasien dengan nyeri dada non-kardiak. Gejala ini dapat terjadi di lengan atau kaki dan sering kali disertai dengan palpitasi. Penyakit jantung iskemik adalah proses dinamis aterosklerosis arteri koroner atau perubahan fungsional sirkulasi koroner yang dapat dimodifikasi oleh gaya hidup, terapi farmakologis, dan revaskulerasi. Pengobatan tersebut dapat menyebabkan stabilisasi penyakit atau regresi. Terminologi baru menggambarkan presentasi klinis penyakit jantung iskemik yang dikategorikan sebagai sindrom koroner akut, sindrom koroner kronis. Suatu struktur anatomi utama yaitu arteri koroner kiri, arteri koroner kanan, variasi anatomi, anomali, dan variasi. Berikutnya struktur anatomi utama. Pertama, arteri koroner kiri terdiri dari arteri koroner utama kiri, arteri descendens anterior kiri, dan arteri circumflexa. Arteri ini terutama masuk darah ke dinding ventrikel kiri anterior, septum interventrikular, dan apeks jantung. Sebagian besar dinding ventrikel kiri posterior juga disuplai oleh sirkulasi koroner kiri. Berikutnya arterio koroner kanan, memasuk darah ke dinding posterior jantung dan anterium kanan. Dominasi arteriol koroner kanan ditemukan pada sebagian besar populasi. Variasi anatomi. Terdapat banyak variasi dalam pola percabangan dan asal arteri koroner yang dapat mempengaruhi aliran darah dan berkontribusi pada kondisi seperti aterosklerosis. Misalnya, variasi dalam pola percabangan dapat menyebabkan hipoksia dan kondisi lain yang mempengaruhi kesehatan jantung. Berikut anomali dan variasi. Anomali seperti hipoplasia atau ketidakan kongenital arteri koroner dapat ditemukan. Meskipun jarang, pemahaman tentang variasi ini penting untuk mencegah
misdiagnosis dan untuk perencanaan intervensi bedah. Dalam kondisi cara tubuh merespon oksigen pada jantung serta risiko iskemia adalah respon tubuh terhadap oksigen dan risiko iskemia tanpa pengobatan. Respon tubuh terhadap oksigen. Berikut terapi oksigen. Terapi oksigen sering digunakan pada pasien dengan infark miokard akut, namun penelitian menunjukkan bahwa terapi oksigen tidak mengurangi risiko kematian, iskemia berulang, gagal jantung, atau arritmia pada pasien dengan saturasi oksigen normal. Kedua, aklimatasi hipoksia. Aklimatasi hipoksia dapat meningkatkan homeostasis reproduksi jantung dan melindungi jantung dari cedera iskemia reperfusi dengan meningkatkan modifikasi GLC-NAC yang berperan dalam keseimbangan redoks dan perlindungan kardiovaskular. Risiko iskemia tanpa pengobatan. Yang pertama itu cedera iskemia reperfusi atau cedera IR. Cedera I atau R dapat diperburuk pada reproduksi spesies oksigen reaktif atau disebut ROS yang meningkat selama reperfusi dan dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan jaringan. Yang kedua ada adaptasi metabolik. Selama iskemia dan reperfusi terjadi perubahan metabolik dari metabolisme aerobik ke anaerobik yang meningkatkan pembentukan ROS dan dapat memperburuk cedera. Yang ketiga, paparan oksigen berlebihan. Paparan oksigen yang berlebihan dapat memobilisasi dan merusak sel atau punca progenitor serta meningkatkan respon inflamasi yang dapat memperburuk cedera I atau relap.